Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sabik Muzaki, NIM 2018 105 103 10063. Sini saya akan menjelaskan pengertian ekonomi internasional dan ruang lingkupnya. Pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah suatu cabang yang berasal dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisa mengenai transaksi serta permasalahan ekonomi secara internasional, ekspor dan impor, atau meliputi perdagangan, keuangan, atau moneter maupun organisasi ekonomi, organisasi sosial maupun pemerintah dari kerjasama antar negara. Secara umum, ekonomi internasional memiliki dua segi, yaitu dari segi ilmiah. Ekonomi internasional merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai akibat yang timbul dari adanya saling ketergantungan antara berbagai negara di dunia, entah itu dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Dari segi praktis, ekonomi internasional adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari serta menganalisa berbagai transaksi serta permasalahan yang dalam ekonomi internasional atau ekspor impor yang meliputi perdagangan dan urusan moneter atau keuangan serta organisasi ekonomi entah swasta maupun pemerintah, dan juga kerjasama ekonomi antar negara. Faktor yang mendorong suatu negara melakukan ekonomi internasional. Di sini ada 8. Yang pertama, untuk dapat memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dalam negeri. Yang kedua, ada mempunyai keinginan untuk dapat memperoleh keuntungan dan tujuan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, memiliki kemampuan berbeda dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya. Yang keempat, ada memiliki produk atau barang yang lebih dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjualnya. Yang kelima, ada perbedaan keadaan dari sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, adat istiadat maupun jumlah produk yang dapat menyebabkan adanya perbedaan antara hasil produksi dan adanya kebutuhan produksi. Yang selanjutnya, ada terjadinya globalisasi karena tidak ada negara di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Yang selanjutnya, mempunyai kesamaan selera terhadap suatu barang atau jasa. Yang terakhir, adanya keinginan untuk membuka kerjasama hubungan diplomatik dengan negara lain. Selanjutnya itu tujuan ruang lingkup ekonomi internasional. Ekonomi internasional bertujuan meningkatkan taraf kemakmuran hingga mencapai tingkat setinggi mungkin demi umat manusia dengan melakukan berbagai kegiatan perdagangan, pengangkutan, investasi, pengkreditan, diplomasi, perasuransian, dan lainnya. Tujuan ekonomi internasional lebih spesifik lagi adalah sebagai berikut. 1. Agar bisa membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan. Perekonomian negara yang ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan dan kelaparan di negara tersebut. Karena itulah perlu dilakukan berbagai kerjasama ekonomi internasional buat mengatasinya. Yang kedua, agar bisa membebaskan bangsa dari keterbelakangan ekonomi. Seiring berkembangnya teknologi, tidak menjamin pengetahuan perekonomian juga meningkat. Hal tersebut bisa diatasi dengan membentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, agar bisa memajukan perdagangan. Dengan majunya perdagangan suatu negara, maka bakal tercapai 2 tujuan. Yang pertama, mensejahterakan bangsa lewat berbagai kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, meningkatkan serta membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang selanjutnya, nomor 4, agar bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Pelaksanaan kerja sama ekonomi internasional bisa mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi hingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Yang kelima, agar bisa menstabilkan negara di bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, serta pertahanan dan keamanan. Tidak bisa dipungkiri bahwa bidang ekonomi merupakan faktor utama yang mesti ditingkatkan agar berbagai bidang di atas juga ikut stabil. Yang keenam, agar bisa memelihara ketertiban dan perdamaian negara. Apabila perekonomian satu negara dengan negara lain berlangsung dengan baik, maka tentu ketertiban serta perdamaian antar negara bakal terjamin. Yang ketujuh, agar bisa mempererat tali persaudaraan antar negara. Selain bisa menyelesaikan berbagai masalah di bidang ekonomi, kerjasama ekonomi internasional juga bisa mempererat tali persaudaraan antar negara-negara. Yang kedelapan, ada agar bisa mempercepat pembangunan nasional, pembangunan sarana prasarana dalam jangka panjang. Suatu negara bisa dipercepat dalam melakukan kerjasama antar negara ekonomi dengan negara lain. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi internasional. Di sini ada 4 teori dari ruang lingkup, yaitu teori dan berbagai kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, teori dan berbagai kebijakan di bidang keuangan dan moneter dunia internasional. Yang ketiga, ada pembentukan berbagai organisasi dan unit kerjasama ekonomi internasional. Yang terakhir, ada pendirian berbagai perusahaan multinasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.